tanpa Gitu, banyak bacot, gue buka punggung gue, ini udah kayak keran ya, sumpah. Bener-bener ngocor guys, dirt gitu. Ngocor. Anjing gue bilang. Wah, gue udah panik banget kan. Tapi jedar ya kan. Lu apa guys? Diam, dan lu tiba-tiba jauh ada ke tembok yang banyak pantekan lah, pokoknya ada teman kita yang banyak pantekan. Lu buka baju terus darah ngocor. Gue bilang, lu ngapa guys? Akhirnya lu ceritain itu kalau lu dibegalkan sama motor-motornya. Gue kan mau 13 cuci tangan pakai air keras ya Allah anjing. Gimana maksudnya cuci tangan pakai air keras tuh gimana maksudnya? Oke, kali ini ketemu lagi sama gua Bang Ges. Di kesempatan kali ini masih sama kayak sebelum-sebelumnya, gue udah panggil narasumber dan kita berdua bakal nyeritain tentang masa lalu kita yang mungkin bisa dibilang suram atau bandel nakal lah. Tapi di ujung-ujungnya kita bakal cerita gimana sih kita caranya keluar dari masa lalu yang suram itu. Jadi bagi kalian yang emang suka sama video-video kayak gini, ditonton terus sampai habis ya. Jangan di tengah-tengah udah skip, oke? Parah sih kalau skip aja. Nah, di video kali ini gue udah panggil narasumber yang gue sendiri senang kedatangan dia karena dia tuh banyak cerita yang mungkin gak bisa diceritain secara semua-muanya, tapi ada beberapa momen yang gue ambil dari dia. Dia sendiri pun sebenarnya abang kelas gue, tapi mungkin karena dia bego ya kan. Jadinya dia masuk angkatan gue, jadi dia veter. Oke, untuk lebih lanjut lagi, kita langsung ngobrol-ngobrol sama dia. Namanya adalah Yono atau Vino. Yono aja lah. Yono Kalau di KR aja. kenal Yono. Kalau di KR kenal Yono. Mungkin bisa dijelasin lebih kilasnya aja lah, kenalin diri. Iya, nama gue Muhammad Yono, cuman gara-gara 010 tuh, gue kenalin pertama diri tuh di Baba ya kan. Nama gue Vino dipanggil, SMP gue dipanggil Vino guys. Gue kenalin nama gue Vino, cuman ada satu orang nih namanya Tompel. Jangan kebosan sama lo, jadi panggilnya Yono aja. Ya udah, jadi gue panggil Yono terus-terusan sampai gue lulus dari SMA KM. Lu dipanggil Yono? Iya. Nah, sekarang kesibukan lu apaan sekarang nih? Kerja, main game. Kantor Grab. Kerjanya di mana gitu? Apa kerjanya kantor apa? Grab. Kantor Grab. SMP dan SMA lulusan di mana? Gue SMP lulusan 87. 87 itu apaan? SMP 87 di Pondok Pinang. Latu. Iya. PB. Lu tau pecahin botol nggak? Pecahan botol. Iya. Iya itu dah pokoknya dah. Nah kalau SMA gue lulusan kalau mau pakai C. Cuman gue pernah di 29. 2 tahun lah. Gue setahun angkatan 2012, tahun angkatan 2013 karena gue nggak naik karena kata dia gue bego. Gue dikeluarin karena nggak naik 2 tahun tuh nggak boleh kan zaman kita kan, pasti dikeluarin kan harus resign. Nah karena gue pindah lah ke Baghdad cuman 2 minggu, bahkan gue cuma 2 minggu karena pergaulan di sana agak high class dan gue nggak nyaman lah. Udah akhirnya gue keluar dari sekolah, gue nggak sekolah, terus langsung gue disuruh rumah gue ikut pakai C. Oh jadi lu dari 29 sempat Ke Baghdad cuma 2 minggu. Ya pindah lah. Iya pindah sekolah. Gara-gara nggak naik kelas, lu pindah ke Baghdad. Di daerah mana tuh? Fatmawati ya? Iya Fatmawati, Cipete lah. Trogong. Itu cuma 2 minggu? Iya. Kenapa? Anak-anaknya pada high class banget guys. Nggak suka gue. Lu kurang suka? Iya. Mungkin lu juga sih yang ini kali. Gue anaknya kan low class. Ya udah, gue keluar, gue nggak suka sama lingkungannya. Udah gue keluar. Akhirnya gue nganggur tuh setahun. Itu masa-masa paling suram gue lah, setahun itu gue nganggur, gue ke Baba, selalu pakai bajuan bebas gitu kan. Tapi gue selalu nongkrong di Baba waktu gue nganggur itu gue selalu nongkrong di Baba. Baba tuh tongkrongan 29? Iya, Baba itu tongkrongan 29. Nah akhirnya gue kayak, ya gue harus punya ijazah SMA dong. Nah gue akhirnya dibikinin pakai C lah sama ibu gue, kayak gitu. Lulus tapi SMA lah? Lulus lah. Pakai? Gak bisa kuliah gue anjing. Pakai C? Iya. Nah, lu dari awalnya emang udah bandel sampai lu veter gitu, sampai lu pindah sekolah? Apa emang karena lingkungan lu apa gimana? Coba ceritain. Jujur nih guys, gue SD guys, pinter banget gue ikut lomba MIPA. Lu tau MIPA nggak? Matematika dan MIPA kan? Iya, gue ikut lomba itu dan udah mewakilin se-Jakarta Selatan. SMP, itu SD gue ya, SMP ya gue setengah bandel setengah bener lah. Intinya gue bandel tapi gue sekolah juga bener. Gue bandel di luar tapi gue sekolah juga bener. Nah pas SMA ini gue kayak terlalu nyaman dunia tongkrongan sehingga gue terbuai lah dengan dunia tongkrongan, tapi gue nggak
maksimalin di dunia persekolahan gue. Kayak Ah. di sekolah gue cuman ke UKS, di sekolah gue kayak ngelawan guru, kayak berantem sama guru, kayak gitu-gitu. Jadilah lu veter. Jadinya gue veter dari 2012 ke 2013 gitu. Menurut lu faktor-faktor yang ngebuat lu jadi bandel tuh apa yang paling besar? Pertama sih kalau gue kayak emang gue pribadi yang kebawa sama lingkungan kan. Waktu gue SMA dulu tuh gue kebawa sama lingkungan. Gue terlalu nyaman nih nongkrong di baba, kayak gue nyaman dengan hidup gue nongkrong di baba, tapi gue gak nyaman dengan lingkungan sekolah gue. Jadi gue lebih prepare ke baba. Sedangkan gue nggak kayak ngejalanin kayak harus belajar, kayak harus UAS nilai bagus biar naik kelas, kayak gue nggak peduli dengan itu. Yang penting gue nongkrong di baba. Lah, yang ngebuat lu nyaman di baba sampai lu lupa itu apa? Kok bisa sih lu sampai senyaman itu sampai lu lupa? Apa? Apa ya, pertama bebas, terus kayak gue nemuin jati diri gue di sana, terus juga gue deket dengan atasan gue. Ya pokoknya gue intinya gue nyaman banget di sana lah. Kayak gue sekolah nih, berangkat sekolah, yang gue pikirin tuh bukan gue sekolah harus kayak gimana, belajar gimana. Ya gue nongkrong di baba, gue nongkrong di baba nih seru nih. Yang gue pikirin tuh kayak gitu. Akhirnya sekolah gue terbuai lah, untuk masalah persekolahan gue terbuai, kayak nggak keurus gitu. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya faktor lingkungan tuh mempengaruhi lu banget ya? Ya kalau diri gue sendiri mempengaruhi sih. Yang tadinya lu mungkin bisa dibilang pintar waktu SD, pas SMP sama SMA lingkungan lu ternyata. Bahkan gue di SMP guys, nilai matematika gue nih UAN nih 9,5 UAN? anjing. Iya UAN tuh ujian akhir nasional. Iya 95, lu bayangin dah. Bocoran nggak? Kagak cok. Kalau matematika itu gue kagak, tapi yang lain bocoran sih. Kalau matematika gue kagak, karena bocorannya itu gue nggak keluar matematika. Banyak yang miss lah di situ. Berarti lu bisa dibilang cikal bakal bandelnya mungkin udah ada, tetapi pecahnya tuh pas lu waktu SMA. Bener banget. Yaitu di 29. Karena kayak SMA tuh kayak lu udah apa ya? Kayak lu SMP tuh masih kecil banget, pikiran tuh masih kecil banget. Nah, di SMA itu kayak lu udah berubah kayak setengah dewasa tapi masih pikiran anak kecil. Jadi kayak apa ya kalau bisa dibilang ya? Kayak lu udah bisa mikir, tapi pikiran lu tuh belum jernih. Kayak gitu sih kalau ngomong SMA. Jadi kayak ya udah lu bisa mikir, lu bandel, nakal segala macem, lu bisa mikir kriminal segala macem lah pokoknya di sana. Kriminal tapi dalam batas hal wajar ya. Iya. Nggak lebih dari hal wajar di sana, tapi lu nggak nyadarin tuh efeknya pas lu tua tuh lu bakal kayak gimana dengan kelakuan lu pas SMA kayak gitu sih. Kayak nggak mikir jangka panjang lah intinya, tapi lu mikirnya buat nakal nih, biar nakal kayak gimana kayak gitu sih. Pada saat itu yang lu pikirin tuh yang penting lu nyaman nongkrong, lu punya teman banyak, lu nggak bisa mikir ke depannya. Waktu zaman pas SMA itu ya, jadi bisa dibilang lu SMA Badung lah ya, sampai lu nggak naik kelas, terus lu. Sama gue nangis kalau dengar cerita SMA. Iya, gue paham lah. Jangan nangis cuma sekarang ya kan. Nah, lu coba ceritain ke gue dan ke teman-teman semuanya pengalaman di SMA lu yang paling seru, paling itu apa sih pas lu lagi ngapain zaman SMA di 29? Pengalaman paling seru gimana ya? Gue kalau masalah kayak pengalaman paling seru, gue lebih seru ke nongkrong sih guys. Nongkrongnya? Teman-teman gue nih, angkatan dia nih, angkatan gue juga, yang kalau 13 bercuci tangan pakai air keras ya Allah anjing. Gimana maksudnya cuci tangan pakai air keras tuh gimana maksudnya? Gue kalau gue baca sih itu air keras kayak air keras bukan buat kulit, bukan buat manusia, kayak air keras buat apa ya, kayak buat ngebersihin apa gitu ya. Logam? Air keras buat logam ya, iya air keras buat gitu. Teman-teman gue depan muka gue, lupa enggak sih. Kayak yang lain lah banyak deh gitu. Cuci tangan pakai air keras, nusuk gini ya kan. Banyak nunjukin kehebatannya dia lah. Oh, wapak. Ngentot emang. Tapi bener-bener tuh air keras disiramin ke tangannya kan. Siramin ke tangan, dan gue pun nggak berani buat nyoba. Tapi beneran disiramin? Ya, karena gue nggak gitu kan, gue takutnya itu air keras beneran, gue siram tangan habis, tangan gue nggak punya tangan aja. Waktu itu jam 3, gue inget banget jam 3-an lah pokoknya, mendekati pagi, hari libur besoknya kita begadang di tongkrong resmi di Baba.
lu izin balik kan. Gue balik kayak iya. Lu balik, gue masih di Baba, gue Barjun, Ragil sekitar 5-6 orang lah, gue Barjun, Ragil, Somai jange. Somai Jange ya berlima ya, sama lu berenam kan. Lu balik nih, kalau nggak salah jam 3 dah. Dan 10 menit kemudian lu balik lagi dengan yang nggak ngomong dan jalan kaki dari. Jadi tuh orang kita tuh kalau ke depan nembusnya di gereja deket sekolahan kita deket 29, kalau ke belakang tuh nembusnya di Pelbak kan. Pelbak. Nah lu datang dengan lu keluar dari sini naik motor, lu datang dari sini jalan kaki. Gue bingung dong, ini Gazi kenapa ya? Gue tanya diem aja. Guys lu kenapa guys? Dia banding kacamata, gue banding kacamata sini ya kan. Udah ditiplak, didendar ya kan. Lu ngapa guys? Dia lu tiba-tiba jauh ada ke tembok yang banyak pantekan lah, pokoknya ada teman kita yang banyak pantekan. Lu buka baju darah ngocor. Gue bilang, lu ngapa guys? Akhirnya lu cerita itu kalau lu dibegalkan sama motor-motornya. Udah tuh gue telepon lah. Jadi posisinya itu baju sama lagi beli gorengan di Warkun. Kan tau lah kalau temen lu Warkun itu anak air zaman dulu. Nah gue telepon nih Jun, Gazi kebegal. Yaudah taruh gue nungguin gorengan matang dulu kan anjingnya gue. Yaudah gue mau nggak mau nungguin mereka kan, nungguin dia berdua kan. Akhirnya gue kayak ngasih pertolongan pertama lah kalau kayak yaudah guys apa gini. Udah kelar itu barbar juga sih kita bawa BR. Gue apa sih dia? Kelewang ya? Semuanya dah. Iya pokoknya semuanya yang gede-gede. Udah dipegang tenteng gini doang, gak diumpet-umpetin. Masuk kampung-kampungan orang, udah nyari itu begal kan anjing. Akhirnya gak ketemu juga, ya udah itu motor hilang, emang bukan rezeki kita kan. Udah. Ingat banget. Itu sih yang Dia tiba-tiba nanya jalan. Ya singkat cerita langsung ngebacok badan gua kenceng banget. Gua bener-bener kenceng banget tuh dibacok. Celup sampai gua jatuh guling-guling. Motornya kepental. Motor begalan itu kepental. Ya dia ngambil motor itu. Gue otomatis ngejar dia, nggak sadar kalau badan gue berdarah kan. Lu begitu kan? Apa? Emang lu begitu kan? Iya maksudnya gue nggak terima kan. Iya. Dia kabur naik motornya. Ya udahlah, gue lari ke Baba karena masih dekat sama Baba. Pas gue lari itu kok celana gue basah, jaket gue basah. Pas gue gini-giniin itu wah udah darah semua. Baru tuh mata gue udah kunang-kunang. Ya udah gue sekuat tenaga gue lari ke Baba. Berusaha buat ngasih tahu anak-anak. Untungnya lu orang yang pertama kali bangun. Iya, gue lagi tidur aja bener. Iya, dan lu juga masih ngeledekin gua. Lu bilangnya, ngapa lu diomelin sama orang tua lu apa nggak boleh pulang kan? Iya. Tanpa banyak bacot, gue buka punggung gua. Ini udah kayak keran ya, sumpah. Bener-bener ngocor guys, dirt gitu. Ngocor. Wah, gua udah panik banget kan. Ya gitu si Jange dibangunin nggak percaya kan? Iya, sumpah. Si anjing tuh. Akhirnya ditongkolin sampai depan punggung gua, baru wah kebegal ya. Barjun juga lagi beli gorengan dikabarin, ya udah gua nunggu gorengan matang dulu. Gua bilang, sumpah sih gua ngakak aja. Gua keburu mati kan nih. Gimana? Nah, yang lebih tai ini, aku ini lebih tai nih. Anak-anak nggak ada yang ngebantuin gua, malah ngebalikin begalnya. Gua ditinggalin nih Baba sendiri sama kampungan. Anak-anak bodo amat lah. Gua mau mati mau enggak, terus semua pada nyari anak begalnya tuh. Cus, mentara-mentara kiri kanan semuanya kan. Gue ditinggalin tuh sama anak-anak FBR. Iya, lu dititipin guys, nggak ditinggalin guys. Iya, dititipin nih, tolongin. Coba kan dalam hati gue kan, ya gue tolongin dulu ini. Udah kayak keran darah, kayak kambing gitu. Gue udah teriak-teriak, gue udah mikir gue mati nih. Pas banget di dada, ini di sini nih, di belakangnya. Iya sini nih. Iya kan? Iya sini. Anak-anak udah bilang kuat. Ya udah akhirnya dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah, dijahit luar sama dalam. Untungnya cuma kena tulang dada apa tulang rusuk gitu, nggak sampai ke dadanya ya kan. Ya itu pengalaman yang seru juga bagi gua ya kan. Nggak nyangka aja kita. Untuk Yono, tadi kan lu udah nyeritain lah, kita udah ceritain tentang masa lalu lu dari yang lu mulai SMP lu veter, SMA lu veter ya. SMA. Gue pinter Terus anjing. lu dikeluarin sampai lu pakai C. Ya. Begal orang sampai dibegal balik sama orangnya lagi. Gue pengen nanya, penting juga sih buat semuanya nih, diambil dari pelajaran lu. Gimana caranya lu keluar dari masa lalu lu yang begitu suram? Jujur ya, kalau gue ngenyeramain orang kayak motivasi begitu, gue berkaca sama diri gue sendiri. Jadi gue waktu itu sih gue keluar ketika gue ngerasa gue kasih sama orang tua gue kayak ini orang tua gue udah kayak
apa ya, gue nyusahin mereka banget lah intinya. Gue ngelakuin segala kesalahan yang bikin mereka susah, kayak ketangkap polisi dan segala macem kan gitu. Gue bikin dia nangis mulai, intinya gue pengen bikin dia bahagia, gue pengen bikin dia senyum. Nah dari titik itulah gue mulai berubah. Kayak dari contohnya kayak gue kuliah juga gue nggak bener lah kuliah. Nah akhirnya gue bikin dia bahagia. Gue pas banget tuh ditawarin kerja sama teman gue. Udah, lu mau kerja nggak di kantor Grab katanya gitu kan, nanti kerjanya dijelasin di sana. Ya udah gue kerja kan, karena gue pede tuh dengan sendiri, gue gak kenal siapapun, gue datang sendiri. Yang sebenarnya tuh gue sebelumnya tuh nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Kayak gue gak punya temen nih, terus gue datang ke lingkungan baru, kayak nggak bisa gue kalau gitu guys. Jadi gue harus punya temen, seenggaknya temen ngobrol. Akhirnya gue beranikan diri gue buat datang ke tempat itu, gue ngelamar kerja, gue segala macam. Akhirnya gue kerja, gue bisa ngebahagiain orang tua gue lah intinya. Gue bisa beli motor buat orang tua gue, bisa beliin orang tua segala macem. Nah yang terpenting itu buat kalian nih anak-anak SMA nih, kayak kalau zaman gue dulu itu ribut cuma untuk buat menang udah, yang penting intinya menang. Nah kalau zaman sekarang itu ribut intinya tuh buat nyari korban, buat nyari mati, entah itu cacat atau segala macem. Kalau misalkan lu belum terjun ke dunia kayak tawuran gitu, mending gak usah kasihan sama orang tua lu. Ketika lu terjun kayak gitu dan lu ngerasain sialnya, yang nangis itu bukan lu, orang tua lu, teman-teman terdekat lu, semua keluarga lu. Nah kalau bisa sih jangan. Tapi kalau udah terjun ke dunia situ, sebisa mungkin ya, kayak lu udah nyaman nih di dunia lu yang kayak gitu, kayak tawuran dengan segala kenakalan di dunia remaja lah, di dunia SMA. Sebisa mungkin lu minimalisir kayak kemungkinan buat bikin sedih orang tua lu, kayak lu kena gitu, kayak lu, ataupun ya kalau bisa sih udah gak usah ikutan lagi, udah lu balik jadi anak yang bener lah. Tapi nongkrong tapi ketika ribut lu balik gitu kan. Kalau misalkan kayak lu masih nggak bisa kayak gitu, ya udah lu minimalisir, kayak jangan terlalu maksa, jangan terlalu sok jagoan, jangan terlalu kayak apa ya, pengen dilihat wah nih sama temen lu, jangan terlalu kayak gitu lah intinya. Yang penting lu bisa jaga diri lu sendiri, nggak usah kayak berlebihan untuk dipandang orang lain lu tuh jagoan, lu tuh salon, nggak usah kayak gitu sih kalau dunia sekarang ya. Karena kalau dunia gue dulu itu lu maksa buat kayak jadi jagoan gitu pun, yang musuhnya juga buat nyari menang doang, bukan buat nyari ngebunuh. Kalau sekarang itu udah gue liat tuh kayak anak sekolah nih, anak SMA gabung sama gangster ya kan. Kalau zaman sekarang gitu kan gabung sama gangster, kayak nyari korban gitu loh. Nyari korban tuh itu, kalau nggak nyari korban nyari kayak keuntungan tuh itu, kayak nyolong helm, motor segala macam, kayak pribadi yang bisa dibawa lah gitu ketika musuhnya jebol handphone gitu kan. Jadi kalau sekarang tuh udah kayak melenceng dari dunia SMA yang pas zaman gue dulu lah intinya gitu sih. Lebih baik lu bisa jaga diri lu sendiri. Kalau misalkan lu belum terjun ya jangan terjun. Kalau udah terjun ya lu jangan terlalu maksa, jangan terlalu pengen dilihat wah. Intinya lu harus jaga diri lu sendiri demi orang tua lu, demi keluarga lu, demi teman-teman tersayang lu lah intinya gitu lah. Karena ada kelas kita juga ada korban kan, salah satu kan. Dan gue ngerasain kesedihan itu juga sih kayak gitu sih. Nih quotes dari Bang Yono dalam banget ya. Jadi intinya kita harus berhentilah ngelakuin kelakuan-kelakuan buruk kayak gitu, terutama bagi kalian yang emang belum ngelakuin kegiatan tawuran atau ya kekerasan lah. Lebih baik atau bukan lebih baik, emang nggak usah lu ngelakuin kayak gitu. Nah untuk yang udah ngelakuin, cepet-cepet lah berubah ya. Tinggalin lah, karena emang tawuran itu sebenarnya nggak ada hal positifnya sama sekali ya no ya. Mungkin yang bisa kita ambil ya cuman persahabatannya doang. Tapi dari segi tawurannya itu nggak ada, sumpah sama sekali itu nggak ada yang bisa kita ambil. Nah coba lu kasih tips-tips atau saran lu agar kita bisa beranjak dari masa lalu kita tuh gimana? Kegiatan apa sih yang harus kita lakuin supaya kita bisa ngelupain masa lalu yang suram itu? Pertama nih ya, kayak dari diri lu pribadi nih. Lu tuh orang yang terbawa lingkungan atau lu bisa ngendalin diri lu sendiri? Kalau lu terbawa lingkungan ya lu nyari lingkungan yang lebih baik, yang jauh dari hal-hal yang negatif ke hal yang positif lah intinya. Tapi kalau lu bisa ngendalin diri lu sendiri, lu bisa tetap gabung nih dengan teman-teman lu semua, dengan teman-teman lu yang nakal dan segala macam. Nah yang lu lakuin itu cuma kayak ngebuat diri lu lebih jadi baik. Kayak langkah-langkahnya nih lu harus gimana nih buat diri lu jadi baik. Kayak ketika ada hal negatif ya lu menghindar atau kayak nolak dengan sadar gitu kan. Ataupun kayak
lu punya misi tertentu dan lu fokus ke misi itu. Misalkan kayak gue mau harus sukses nih, gue harus bikin usaha. Nah lu fokus di situ. Lu boleh tetap nongkrong tapi pikiran lu tuh harus tetap ke sana. Jadi intinya prioritas lu tuh ke sana. Nah tapi lu nongkrong ya silaturahmi atau kayak nongkrong bareng kayak lepas penat itu ya nggak apa-apa sih. Yang penting lu tergantung dari diri sendiri. Lu tipe orang yang kebawa lingkungan atau lu bisa ngendaliin diri sendiri. Kalau misalkan lu bisa ngendaliin diri sendiri, ya lu harus kayak mikir sesuatu hal yang positif dan lu prioritasin hal itu. Nah, lu sendiri sekarang ini apa lu masih berkecimpung di masa lalu atau lu udah bisa ngebuat hal positif? Apa lu udah kerja? Mungkin bisa di-sharing dikit perubahan lu dulu sama sekarang tuh kayak gimana? Kalau gue sih jujur guys, gue udah bener-bener berubah lah. Kayak ya gue bukannya meninggi atau gimana ya, kayak apa yang kenakalan lu pada nih semua nih anak SMA gue udah pernah ngelakuin. Kayak lu mau ngapain gitu gue udah pernah ngelakuin lah pokoknya. Ya kenakalan semua itu gue udah pernah ngelakuin, tapi gue gak pernah kayak ngubar gak pernah apa-apa. Dan akhirnya gue ketemu titik yang kayak aduh gue harus berubah nih. Umur gue udah gak muda, mau kapan lagi gue sukses gitu kan. Nah gue akhirnya tuh gue berubah lah di, kalau gak salah waktu awal-awal kerja. Akhirnya gue kayak punya pemikiran kayak gitu. Akhirnya gue berubah, gue pengen fokus ke masa depan gue. Ya udah akhirnya gue tinggalin masa lalu gue yang kelam, udah gak gue ikutin lagi karena itu emang merugikan diri gue sendiri dan juga orang-orang terdekat gue kayak keluarga dan teman-teman dekat gue. Ya udah akhirnya gue tinggalin. Ya udah akhirnya gue sekarang karena udah kebiasa dengan dunia gue yang bener, ya gue ngerasa nyaman dengan dunia yang bener sih. Kayak gitu. Ya alhamdulillah banget ya. Ini kisah yang bisa kita ambil dari Bang Vino yang dulunya dia benar-benar bisa dibilang bandel lah, lu emang hancur. Lu nyebutnya penjahat anjing. Lu ya, gue nyebutnya dia tuh penjahat dulu ya. Emang bener dia bandel banget dan gue pribadi pun jujur gue nggak nyangka ternyata sahabat gue sendiri Vino itu bisa ngerubah dirinya sendiri menjadi lebih baik lagi. Sekarang dia udah bisa kerja, udah bisa alhamdulillah beliin orang tuanya motor, dia bisa nyicil motor buat dirinya sendiri. Gue doain banget yang terbaik buat lu ke depannya dan lu juga tentunya doain gue ya kan. Amin lah. Ke depannya. Pastilah. Untuk jumpa kali ini sama Bang Vino sampai sini aja. Kita udah kebanyakan ngomong. Semoga omongan dari kita berdua, khususnya dari Bang Vino, bisa diambil pelajaran dan hikmahnya, juga pengalamannya ya. Yang buruk jangan ditiru sama sekali. Yang baiknya ketika Bang Vino udah berubah, itu yang harus dicontoh oleh kita semua ya. Sekali lagi, terakhir nih, intinya kalau gue pribadi sih, yang gue dapat dari Bang Vino, lu jangan pernah nyusahin orang tua lu dah. Kalau emang lu belum bisa bahagiain orang tua lu, setidaknya jangan buat dia sedih. Ya, itu aja. Ketika lu bikin orang tua lu sedih, lu SMA, lu oke-oke aja. Tapi pas lu tua lu bakal nyesel banget intinya gitu. Apalagi ketika lu sebelum lu beranjak dewasa, orang tua lu udah gak ada, itu bakal sedih banget sih. Tepuk tangan dulu buat kita berdua dan buat semuanya kan. Sampai di sini aja, sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua bakal panggil narasumber yang memang bisa memotivasi untuk generasi zaman sekarang dan juga untuk semua kalangan yang pernah ngelakuin hal-hal buruk dan masa lalu yang kelam. Tujuan gue manggil narasumber bukan semata-mata untuk nunjukin kebandelan di masa lalu, bukan sama sekali. Intinya itu cuma sebagai penyedap video. Yang terpenting adalah gimana sih cara kita narasumber itu keluar di masa lalu dan ngebuktiin kalau ternyata tuh orang yang masa lalunya suram ternyata bisa punya masa depan tuh yang benar-benar cemerlang. Itu aja. Makasih banget buat waktunya Bang Vino. Mungkin kita bisa ketemu lagi kan. Thank you. Sadarilah, apakah dirimu seorang yang terbawa lingkungan atau tidak? Jika iya, maka carilah lingkungan yang benar-benar membawamu ke jalan yang benar. Jika tidak, maka kuatkan dirimu dalam maraknya pergaulan di masa remaja. Selalu berpikir positif dan selalu bertindak produktif.